Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Safitri Ramadhani Putri Santosa dengan NIM 20051214033. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi prosesor berdasarkan spesifikasinya untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem operasi dengan dosen pengampu Bapak Agus Prihanto, Sarjana Teknik Magister Komputer. Sebelum saya menjelaskan tentang teknologi prosesor berdasarkan spesifikasinya, saya akan mengenalkan kepada kalian semua apa Intel Corporation. Mungkin kalian ada beberapa yang udah mengerti. Intel Corporation adalah sebuah perusahaan multinasional yang didirikan di Mountain View, California, Amerika Serikat, dan terkenal dengan rancangan dan produksi mikroprosesor serta mengkhususkan dalam sirkuit terpadu. Nah, Intel Corporation merupakan perusahaan yang memproduksi prosesor-prosesor. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai teknologi prosesor. Apa sih prosesor itu? Prosesor adalah IC yang mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dengan fungsi melakukan perhitungan dan menjalankan tugas. Prosesor ini terletak atau berada di motherboard atau mainboard. Prosesor memiliki bagian terpenting. Bagian terpenting dari prosesor ada 3. Yang pertama, Arithmetic Logical Unit atau ALU, melakukan semua perhitungan aritmatika atau matematika yang terjadi sesuai dengan instruksi program. Yang kedua, Control Unit atau CU, pengatur lalu lintas data seperti input. Yang ketiga, Memory Unit atau MU, alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses cukup tinggi. Prosesor Intel berdasarkan spesifikasinya ada 7 yang akan saya bahas. Yang pertama Celeron, yang kedua Pentium, yang ketiga Core i3, yang keempat Core i5, yang kelima Core i7, yang keenam Core i9, yang ketujuh X-Series. Sebelum saya kembali ke pembahasan mengenai prosesor Intel berdasarkan spesifikasinya, saya akan menjelaskan mengenai segmentasi pasarnya terlebih dahulu. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda, yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda, yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda juga. Segmentasi pasar yang terdapat dalam Intel Core ada 3. Yang pertama entry level, yang kedua mid end level, yang ketiga high end level. Entry level ditujukan pada target pasar yang memiliki budget terbatas. Contohnya Intel, Celeron, dan Pentium. Yang kedua mid end level. Mid end level ditujukan untuk mengisi di tengah meningkatnya tingkatan pengguna. Contohnya Intel Core i3, Core i5, dan Core i7. Yang terakhir high end level ditujukan untuk para user yang tidak punya rasa pelin-pelan dalam menggunakan teknologi yang diinginkan, contohnya X-Series. Prosesor berdasarkan spesifikasinya, yang pertama prosesor Intel Celeron. Prosesor Intel Celeron merupakan salah satu jenis prosesor produksi Intel Corporation yang memiliki single core atau satu core. Celeron memiliki beberapa seri, yaitu seri G, seri C, seri N, seri 6000, seri 5000, seri 4000, seri 3000, seri 2000, dan seri 1000. Fitur yang dimiliki oleh Celeron. Yang pertama, prosesor Celeron memiliki indikator numerik. Yang kedua, frekuensi turbo maksimal dari 2,40 GHz hanya dimiliki oleh Intel Celeron N3350E. Yang ketiga, frekuensi dasar prosesor mulai dari 1,10 GHz sampai dengan 2,16 GHz. Yang keempat, change mulai dari 1 MB sampai dengan 4 MB L3 change. 5, truth dengan varian 2 atau 4. Yang keenam, Intel Wi-Fi 6GB+. Teknologi boosting jumlah core Celeron dan harganya. Celeron tidak didukung oleh teknologi boosting. Misal, pada prosesor Intel Celeron G5925 memiliki jumlah core 4 dan jumlah thread 4. Teknologi boosting tidak didukung. Untuk harga berkisar $54 atau setara dengan Rp786.159. Kedua, ada prosesor Intel Pentium.
Prosesor Intel Pentium berbeda dari Intel Celeron. Prosesor Intel Pentium juga termasuk prosesor low-end dengan sedikit lebih mahal, namun berada di atas Intel Celeron dan di bawah Core i3. Pentium merupakan generasi kelima dari arsitektur prosesor Micro X86 buatan Intel Corporation yang desainnya dibuat oleh Vinod Dem. Intel Pentium memiliki dua jenis, yaitu Gold dan Silver. Intel Pentium Gold untuk aktivitas yang lebih berat karena performanya lebih baik, sedangkan Intel Pentium Silver untuk aktivitas yang lebih ringan. Fitur yang dimiliki Pentium: yang pertama, frekuensi turbo max mulai dari 1,80 GHz sampai dengan 3,50 GHz. Yang kedua, frekuensi dasar prosesor mulai dari 75 MHz sampai dengan 4,3 GHz. Ketiga, change mulai dari 256 KB L2 change sampai dengan 6 MB. Yang keempat, read dengan varian 2, 4, atau 8. Yang kelima, Intel Wi-Fi 6 GB+. Teknologi boosting, jumlah core Pentium, dan harganya. Pentium tidak didukung Intel Turbo Boost Technology. Varian core Pentium tersedia dalam pilihan 2 atau 4 core dengan kecepatan maksimal hingga 3,9 GHz. Harga berkisar $86 atau setara dengan Rp1.252.31. Yang ketiga ada prosesor Intel Core i3, i5, i7, dan i9. Core i3 biasanya digunakan untuk pekerja kantor yang tidak terlalu berat. Prosesor Intel Core i3 ini termasuk prosesor tingkat dasar atau entry level. Di samping itu, prosesor ini tidak memakan daya yang besar dibandingkan jenis core lainnya. Fitur Intel Core i3: yang pertama, frekuensi turbo max mulai dari 3,40 GHz sampai dengan 4,10 GHz. Yang kedua, frekuensi dasar prosesor mulai dari 1,30 GHz sampai dengan 2,20 GHz. Yang ketiga, change bernilai 3 MB sampai dengan 8 MB. Yang keempat, Intel Wi-Fi 6 GB+. Yang kelima, generasi 4 sampai dengan generasi 11. Teknologi boosting, jumlah core i3, dan harganya. Core i3 telah memiliki teknologi boosting 2.0 dengan kecepatan 4,10 GHz. Varian core i3 tersedia dalam pilihan 2 dengan kecepatan maksimal hingga 3 GHz. Harga berkisar $281 atau setara dengan Rp4.075.780. Core i5. Prosesor ini cocok digunakan untuk pengguna multitasking tingkat sedang ke berat. Terdapat dua seri dalam Core i5 yang mempunyai dual core atau quad core. Untuk seri dual core memiliki teknologi hyperthreading, sementara quad core memiliki range clock speed dari rendah hingga tinggi. Fitur Intel Core i5. Prosesor ini menggunakan Intel Turbo Boost Teknologi 2.0 dengan 1,90 sampai 4,90 GHz. Yang kedua, frekuensi dasar prosesor dengan kecepatan transistor prosesor membuka dan menutup yaitu 1,30 sampai 3,90 GHz. Yang ketiga, change bernilai 3 sampai 12 MB, treat dengan varian 4, 5, 6, 8 atau 12, dan Intel Wi-Fi 6 GB+. Teknologi boosting, jumlah core i5, dan harganya. Core i5 memiliki teknologi boosting 2.0 dengan kecepatan 4,90 GHz. Varian Core i5 ada 6 dengan kecepatan maksimal hingga 3,90 GHz. Harga berkisar $262 atau setara dengan Rp3.817.156. Core i7. Prosesor ini cocok untuk segala jenis pekerjaan, dapat menampung beban multitasking tingkat berat. Prosesor ini juga dapat merender video dengan cepat dibandingkan dengan Core i3 dan Core i5, sehingga cocok untuk bekerja sebagai desainer, editor video atau foto, maupun mahasiswa teknik yang membutuhkan aplikasi berat untuk perkuliahannya. Fitur Intel Core i7. Pertama, prosesor ini menggunakan Intel Turbo Boost Teknologi 2.0 dengan 5 GHz. Dua, frekuensi dasar prosesor yaitu 3,60 GHz. Yang ketiga, treat dengan varian 4, 5, 6, 8 atau 12. Yang kelima, Intel Wi-Fi 6 GB+. Teknologi boosting, jumlah core i7, dan harganya. Core i7 telah memiliki teknologi boosting 2.0 dengan kecepatan 5 GHz. Varian Core i7 ada 8 dengan kecepatan maksimal hingga 3,60 GHz. Harga berkisar $374 atau setara dengan Rp5.424.888. Core i9. Prosesor ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan performa yang lebih baik, atau bisa dibilang sangat baik. Prosesor ini diperuntukkan bagi para gamers yang menginginkan resolusi 4000, ditujukan juga bagi kalangan entusias yang telah menyambut dengan baik prosesor Intel Broadwell A sebelumnya. Fitur Intel Core i9.
Yang pertama, prosesor ini menggunakan Intel Turbo Boost teknologi 2.0 dengan 5,30 GHz. Yang kedua, frekuensi dasar prosesor yaitu 3,70 GHz. Dan yang ketiga, teknologi pemantauan panas. Teknologi boosting jumlah Core i9 dan harganya. Core i9 telah memiliki teknologi boosting 3.0 dengan kecepatan 5,30 GHz. Varian Core i9 ada 10 dengan kecepatan maksimal hingga 3,70 GHz. Harga berkisar antara $485 sampai dengan $499 atau setara dengan Rp7.078.464 sampai dengan Rp7.238.019. Yang keempat dan yang terakhir, prosesor X-Series. Prosesor X-Series, prosesor Xeon W2200 dan X-Series merupakan prosesor untuk desktop PC yang membawa kemampuan komputasi AI ke tingkat yang lebih tinggi karena dibekali AI Acceleration yang terintegrasi dengan fitur Intel Deep Learning Boosting. Fitur prosesor X-Series yang pertama, memori Intel Optane. Yang kedua, teknologi pemantauan panas. Yang ketiga, Intel Virtualization Technology atau VTX. Yang keempat, Intel Smart Sound Technology. Yang kelima, Intel Hyper Threading Technology. Teknologi boosting jumlah core prosesor X-Series dan harganya. Prosesor X-Series telah memiliki teknologi boosting 3.0 dengan kecepatan 4,60 GHz. Varian core X-Series ada 18 dengan kecepatan maksimal hingga 3 GHz. Harga berkisar $979 sampai dengan $1.000 atau setara dengan 14 juta sampai 14.500.000 rupiah. Sekian dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.